Dunia tengah memasuki periode ketidakpastian baru. Ekonomi global melambat, tensi geopolitik terus meningkat, dan rantai pasok masih rentan terganggu. Lantas, bagaimana cara Indonesia menghadapi tantangan ini? Gejolak geopolitik dunia mulai dari kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, perang Rusia-Ukraina, dan konflik di Timur Tengah, hingga perubahan iklim secara tak langsung turut memengaruhi kondisi ekonomi dunia, tak terkecuali Indonesia. Hal ini jadi salah satu topik pembahasan di Kompas 100 CEO Forum ke-16 Powered by PLN yang digelar Rabu 26 November 2025 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Perkasa Ruslani, dalam pidatonya meyakini Indonesia memiliki kemampuan menghadapi tantangan global yang tengah dihadapi. Dalam kesempatan ini, Rosan meyakini bahwa investasi merupakan motor penting dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. Ia menggarisbawahi perlunya percepatan penyelarasan regulasi dan penyederhanaan birokrasi demi terciptanya ekosistem investasi yang berkualitas. Jika hal ini terwujud, Rosan meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Kalau saya sih melihatnya, kita optimis ya, itu bisa kita capai karena tadi kalau kita lihat dari grafnya memang ya salah satu kontributor yang bisa mendorong ke atas itu adalah investasi. Kebetulan itu ada di bawah saya. Nah, kalau saya memang tantangannya itu dengan geopolitik, geoekonomi ini memang masih berlangsung. Tetapi kita memang harus berperan aktif nih, harus jemput bola gitu. Makanya bertemu dengan investor-investor yang 10 besar kita, kemudian yang lain-lain. Kalau ke Indonesia, appetite-nya tuh masih oke ya, menurut saya masih tinggi kok gitu. Karena memang ada hal-hal yang kita mempunyai competitive advantage ya, terutama di bidang mineral, itu salah satunya. Kemudian tadi saya singgung kelapa, karena penghasil kelapa terbesar di dunia ternyata Indonesia. Tapi memang kita belum terorganisir dengan baik dan benar gitu ya. Nah sekarang kita coba susun, ternyata investasi ini sekarang mulai masuk di bidang kelapa ini dari negara-negara lain. Optimisme ekonomi Indonesia membaik di tahun 2026 juga disampaikan Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasojo. Darmawan meyakini Indonesia memiliki peluang untuk menarik investasi baru, salah satunya lewat energi baru terbarukan. Nah, dalam hal ini kami membutuhkan investasi sekitar 3.000 triliun selama 10 tahun, dan untuk itu kita perlu membangun suatu ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi, ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi. Sementara itu, CEO Standard Chartered Bank Indonesia dalam kesempatan yang sama mengaku optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia di tahun 2026. Karena kalau kita lihat beberapa faktor-faktor, satu, fundamental ekonomi Indonesia memang sangat kuat. Kemudian program-program dari proyek strategis nasional Pak Presiden Prabowo memang akan take into effect. Salah satunya mungkin deregulasi dan liberalisasi, tadi seperti contoh dikatakan oleh Pak Menteri Perindustrian bahwa ada reformasi dari TKDN. Nah ini akan meningkatkan daya saing kita dalam menarik investasi asing. Jadi kan Indonesia saat ini kalau kita lihat ada pergeseran shift dari consumption driven economy menjadi investment led economy. Nah disinilah dimana kita lihat bahwa potensi Indonesia dengan kekayaan sumber alamnya, kemudian sumber daya manusia juga semakin meningkat. Saya rasa Indonesia iklim usaha akan meningkat dengan baik. Ketidakpastian ekonomi global ini tercermin dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2026 yang dikeluarkan Dana Moneter Internasional atau IMF. Dalam laporannya pada Juli 2025, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,1% di tahun 2026. Namun untuk Indonesia, IMF memberikan prediksi yang lebih baik, yakni 4,8% di tahun 2026. Jika ramalan ini benar, pertumbuhan ekonomi Indonesia berisiko melanjutkan stagnasi 5% yang telah berlangsung 1 dekade terakhir. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Joni Darmawan, dalam keterangannya di sela-sela kegiatan menyebut target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah memang terkesan ambisius, namun bukan tidak mungkin. Meski demikian, Joni menyebut perlu sejumlah strategi untuk mencapainya. Yaitu, sebenarnya hitungnya gampang kan. Kita punya potential income itu berapa, kenyataan yang terjadi realisasi berapa. Nah selisihnya itu kemana?
Nah, itu yang terjadi yang selama 15 tahun, beberapa tahun, itu tidak dimanfaatkan, banyak kebocoran-kebocoran, malah menurut saya bertambah. Nah, ini Pak Prabowo saya ngelihat, ya ini berdasarkan pengamatan saya, beliau mencoba ini kembalikan ke dalam ekonomi, kembali ke dalam ke negara. Mudah-mudahan cita-cita beliau yang murni ini bisa mengembalikan semua, jadi korupsi hilang, ya jangan kira istilah inefisiensi itu semua hilang, dimanfaatkan lebih baik, kita bisa mengalami yang namanya ya nanti suatu saat akan ya kembali lagi ke ya Indonesia makmur lah, ya kan, di atas 8 lah, ya ini berharapan saya gitu. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto memang tidak mudah untuk dicapai. Namun dengan adanya kolaborasi dari pemerintah, dunia usaha, dan juga dukungan dari publik, bukan tidak mungkin hal ini dapat dicapai. Kalau menurut Sobat Kompas, apakah mungkin target pertumbuhan 8% ini bisa tercapai?